balik lagi ke channel ini. Kita kali ini kenalan dulu yuk sama puzzle udang. Dua huruf ya, U dan G. Ayo, siapa yang tahu udang ini warnanya merah? Ada bermacam-macam loh warna udang. Udang sendiri itu perutnya lonjong nih, dilihat. Nah, kalau ini kita mainin puzzle-nya, kita buka ya. Tuh, satu ininya sudah. Nah, warnanya bervariasi, jenis kemerah-merahan, keabu-abuan, atau transparan. Nah, ini salah satunya warna merah. Nah, gampang banget kan nyopotin puzzle-puzzle ini. Tubuh udang itu memanjang, terdiri dari kepala dan perut. Terus dia mempunyai cangkang yang keras nih. Kalau kalian mau goreng boleh, tapi kalau aku enggak. Nah, memiliki kepala, matanya yang majemuk bertangkai, antenanya panjang seperti alat peraba, dan organ penyaring makanannya tuh makannya antenanya panjang banget sampai ke belakang, hampir setengah badannya, lihat tuh saking panjangnya. Nah, kita buka dulu puzzle-nya ini. Hati-hati ya teman-teman, nanti antenanya copot lagi, kasihan deh. Ayo kita usahakan. Kita buka. Nih, sebenarnya nggak susah-susah amat sih untuk memainkan puzzle ini. Nah, pelan-pelan ya, harus bersabar ya, ingat sabar supaya, dan pelan-pelan supaya kita bisa main puzzle hewan laut ini. Dan apakah kita berhasil? Yap, berhasil deh dapetin udangnya. Nah, tuh bagian-bagian tubuhnya udah kita dapetin. Oke. Nah, sekarang kita akan menyambungkannya. Lihat. Tunggu, tapi kita foto dulu. Oke. Tarang. Selesai. Nah, kaki-kakinya kecil banget ya. Cangkangnya keras. Ekornya kencang, melengkung rapat, matanya cengkung, menonjol, baunya seperti bau laut yang amis, tapi dagingnya kenyal loh. Siapa yang di sini nggak suka sama daging udang? Enak loh teman-teman. Nah, sudah kan? Nah, dan berhasil untuk dapetin tuh kaki-kakinya kali ya kita sebutnya, apa, atau capitnya. Dan tara, jadi deh udang untuk kalian semua. Hehehe. Nah, dia bisa berdiri loh dengan cara seperti ini. Nah, bisa ditidurin juga bisa. Cara mainnya pakai yang ini, puzzle 3D animals yang aku bagikan ke kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bamusa_official. Ditunggu. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita mau bermain dengan, ayo siapa? Ini kuda. Emang ininya beda sekali ya, kayak kuda di darat, tapi ini namanya kuda laut. Kalian tahu kan? Kamu tahu nggak, ternyata kuda laut ini sejenis ikan loh. Hah? Kamu baru tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Kuda laut berenang tegak, kepalanya miring ke atas seperti ini kira-kira. Memiliki tubuh yang panjang dan berenang tegak, kepalanya miring seperti kuda, moncongnya panjang seperti tabung untuk menyorot makanan. Ekornya untuk mencekam, tubuhnya dilapisi dengan lempengan tulang keras atau bukan sisik ya. Matanya bergerak mandiri seperti bunglon. Sayap punggungnya bergerak untuk maju, sementara siripnya untuk membantunya membuat
keseimbangan ketika berenang. Wah, banyak banget ilmunya yang kita bisa tahu dari kuda laut nih. Tuh. Ternyata dia ikan. Kalian tahu nggak? Atau baru tahu karena aku jelasin? Oke, pelan-pelan ya untuk mendapatkan ekornya. Nih. Tuh, susah nih ekornya. Tapi aku harus dapat. Nah, kuda laut ini katanya bisa jadi buat obat ya, tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak tuh. Nah, biasa kan kita unboxingnya seperti ini, tapi sekarang seperti ini karena mengikuti postur tubuh kuda laut loh teman-teman. Nah, dia suka banget nih di daerah yang banyak terumbu karangnya supaya bisa tuh berdekatan untuk mencari makanannya loh. Nih, kamu lihat. Nah, oke. Nah, ini siripnya, ekornya mencekam yang bisa menggulung kuat bagian-bagian makanan. Oke. Kita buka dulu semuanya. Nah, baru deh. Sabar. Emang sabar ya. Ternyata untuk membuatnya susah juga. Seperti ini deh. Kalian harus tahu ternyata kuda laut itu bergeraknya lambat loh teman-teman. Iya, karena sering terikat pada substrat. Substrat itu apa ya? Aku bingung. Dia menggunakan penglihatannya atau sentuhan untuk saat bereproduksi. Jadi deh nih siripnya. Ini taruh sini kan. Nah, tuh. Nah, ini dia siripnya. Tinggal tempel seperti ini. Nah, kalau kalian mau lihat jelasnya. Tuh. Bagus kan kuda laut yang aku punya? Lucu. Kalian mau tahu lagi selanjutnya ilmu pengetahuan dari hewan lautnya? Tunggu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Sekarang kita mau bermain puzzle 3D. Ini hewannya apa teman-teman? Tebak. Benar, si lumba-lumba. Lumba-lumba ini adalah mamalia loh. Nah, dia mamalia yang cerdas, memiliki ciri khas yaitu tubuh ramping, kulit siripnya, dada, punggung, ekor, dan satu semburan untuk bernafas ke udara itu loh. Kalian tahu kan? Nah, ini lihat. Oke, saatnya kita pada suka nggak lumba-lumba? Ternyata lumba-lumba mengirimkan sinyal loh atau resonansi. Waduh, teman-teman pada ngerti nggak resonansi apa? Yang hanya bisa didengar oleh kawanannya sendiri. Mereka hidup berkelompok bersama teman-temannya. Jadi kalau mereka terpisah, mereka bisa kebingungan di mana rumahnya, di mana ininya. Jadi mereka harus berkumpul. Kalian tahu nggak artinya lumba-lumba ini
mamalia karena dia melahirkan dan menyusui. Begitulah artinya mamalia. Oke. Ini untuk tempat. Wow. Pelan-pelan dong. Oke. Nah. Hop, bisa kan? Aku bisa dong. Hop. Wah, bisa. Nih lihat. Oh. Ini robek nggak apa-apa. Oke, begini teman-teman. Nah, mamalia itu kan berdarah panas, melahirkan, bernafas dengan paru-paru. Begitulah kalau rata-rata mamalia ya. Hehe, mamalia. Siapa yang di sini namanya Lia dan mamanya sering dipanggil mamalia. Nah, dia kalau bernafas sering muncul tuh ke atas permukaan supaya apa? Supaya bisa menyemburkan air. Tuh. Nah, begini. Hidupnya kan aku bilang dia suka berkelompok. Nah, sering berkomunikasi untuk berbicara bersama teman-temannya. Nah, kalau bernapas dia ke udara, makanya kalian bisa melihatnya karena dia wush wush gitu, teman-teman. Oke. Dan beginilah hasil si lumba-lumba. Yeay, bagus kan? Cantik. Beginilah cara bermain si lumba-lumba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Ditunggu hasil rakitan puzzle 3D lumba-lumba. Halo teman-teman, balik lagi. Di sini ada ubur-ubur. Kalian tahu kan ubur-ubur? Ubur-ubur itu adalah ya sejenis hewan yang ada di laut. Tubuhnya berbentuk lonceng atau payung. Sebagian besar terbuat dari air loh. Tuh, tidak punya otak, jantung, atau sel tulang. Memiliki tentakel dengan sel penyengat untuk menangkap mangsanya. Jadi, ayo kita bermain bersama ubur-ubur, berburu ubur-ubur, berburu ubur-ubur. Nih, ini agak sedikit sulit ya teman-teman untuk melepaskan ubur-ubur. Emang tubuhnya berbentuk seperti lonceng. Bentar. Awas tentakelnya sampai patah. Tidak, jangan dong. Susah banget ya ini ubur-ubur ini. Udahlah, bagusan kayak gini aja. Oke, selanjutnya kalau ini. Nah, kalau ini kan nah, bagaimana ini? Ininya harus dicopot teman-teman. Aduh. Oke, lupa foto dulu. Jangan lupa. Nah, tentakelnya menggantung seperti ini teman-teman. Nah, bisa berdiri nggak ya kira-kira? Terus ininya
Tapi gimana ini? Oke. Ini. Oh, ini udah kita lobangin. Nah, terus ininya harus di tengah-tengah kan? Kita buat di tengah-tengah supaya ininya tuh. Nah, masuk deh. Hup. Wah, begini jadinya. Ubur. Awas ya teman-teman, jangan sampai terkena sengatan tentakelnya karena sangat ngilu. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bye bye. Halo teman-teman, kalian tahu nggak ikan apa ini yang ada gigi tajamnya? Iya, benar, ikan hiu. Nih, ikan hiu giginya tajam ya, berbentuk segitiga terus berganti gitu. Karena apa? Supaya dia mengasah giginya lebih tajam lagi. Nah, kalian kalau ketemu ikan ini di laut jangan mendekat ya, berbahaya. Memiliki sirip, punggung, dada, dan perut. Tuh, nih kita buka siripnya. Kira-kira teman-teman udah belajar belum ikan hiu ini bernafas dengan apa? Ayo tebak. Benar, dengan insang seperti ikan lainnya. Dia bukan mamalia loh, ingat ya. Oke, kita buka saja semuanya. Pelan-pelan dan tara. Sudah jadi ikan hiunya. Wow. Nah, ikan hiu ini kalau berenang cepet banget loh teman-teman, karena dia memangsa. Jadi harus ligat dan cepat. Nih kalau kamu merakit ini harus cepet ya. Nah, ini ekornya kita tinggal nah, dia berenang. Kok dia agak berenang seperti ini ya? Ayo. Ciri khas ikan hiu selain giginya tajam apa teman-teman? Kalau kita lihat kejauhan terlihat ini kepalanya sebagai ciri khas, punya kemampuan untuk berenang secara cepat untuk menangkap mangsanya. Ini di depan apa belakang ya? Nah, kita lihat. Wow. Sepertinya ini begini jadinya. Nah, kan bagus. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, berenangnya seperti ini. Teman-teman semuanya, ini kita punya
Biota laut selanjutnya namanya kerang. Kerang ini ada mutiaranya ya guys. Nah, bisa loh dagingnya kalian makan, enak banget. Aku paling suka makan kerang. Ya, namanya di masing-masing kota bisa apa saja, beda-beda. Kalau di kalian namanya apa? Ini kayaknya kerang darah ya. Apa kerang itu? Gimana teman-teman? Nih kayak gini kerangnya. Kerang apa? Aduh, aku nggak punya tebak-tebakan atau apapun deh teman-teman. Ini di sini kan? Terus ini di sininya nggak ada gitu. Hah? Terus ininya kayak gini. Nah, nah, tapi ini di mana? Ada ininya ya? Aturan kan? Nah, biar ala-ala ada kerangnya. Iya kan? Tapi kemana? Kayak gini aja. Hah? Kerang ini adalah moluska bertubuh lunak yang melindungi dari cangkangnya. Nih, kedua cangkangnya kan keras, dua. Aturan dia di dalam sini kantupnya nih. Jadi nanti dia bisa buka gitu. Tapi kenapa ini enggak ini ya? Biasanya hidup di air asin atau tawar dengan kaki-kakinya yang pipih. Makanannya itu plankton. Cangkangnya berwarna-warni atau berpola gitu. Nah, ini kan cantik nih kira-kira. Menurut teman-teman gimana? Kalau makan dagingnya itu lembut karena terlindungi dari cangkang. Biasanya kalau kalian ini harus dicuci dulu ya. Nih seperti ini. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Kalau kalian mau cari tahu yang lainnya. Oke. Terima kasih. Kerang. Oke teman-teman, balik lagi. Aku dapat apa ini? Keong, umang-umang, atau apa ya kalau di tempat daerah teman-teman namanya apa? Karena dia punya cangkang. Aduh, lumayan keras ya. Cangkang dia bawa rumahnya kemana-mana loh teman-teman. Kalau suatu saat rumahnya kekecilan, dia akan melepaskannya dan membuat rumah baru lagi. Kalian baru tahu kan? Aku kasih tahu dong. Oke. Op. Nah, kita buka. Up. Ini tersulit teman-teman. Karena dia lengket sekali. Awas matanya jangan sampai rusak. Kan. Dan ini dia. Akhirnya. Dan langsung aja kita bikin rumah-rumahannya untuk dia.
si umang-umang ini. Oh, ini ke sini. Oke. Sabar. Hup. Habis itu yang ke satunya. Masukkan. Sabar. Nah, masukkan deh rumahnya. Nah, langsung jadi deh umang-umang, keong, atau apa kalau disebutan daerah kalian. Nah, biasanya dikasih makan di daerah setempat itu kelapa yang jadi santan itu. Terus kalau kita pegang pasti dia nyumput di rumahnya. Salah satu cara memanggil dia adalah kita hembuskan nafas. Hah, hah, seperti itu nanti dia keluar. Katanya sih karena dia kebauan dengan nafas kita. Bener apa enggak teman-teman? Kira-kira teman-teman ngerti nggak? Tahu nggak? Dan pernah main umang-umang ini? Kalau nggak pernah main, mendingan kalian ini aja main sama puzzle 3D yang lucu ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.